panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tidak lupa selawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ustadz Rayhan Jalitra selaku pembicara dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya acara hari ini bisa menjadikan salah satu amal baik dan dapat menambah ilmu yang bermanfaat terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara pada hari ini, perkenalkan saya Rasul Fabrio dan rekan saya Asila Harsono sebagai Master of Ceremony kajian Gemelar Ramadan 2022 yang akan memulai acara pada sore hari ini. Tidak perlu berlama-lama lagi. Sebelum memulai acara hari ini, kami akan membacakan sesuatu acara yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat kajian, yang kelima kuali SA, dan yang keenam kuis, dan yang terakhir adalah penutupan. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah Al-Quran oleh Saudari Fatina Anggraini Penama kepada Saudari Anggi. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur la tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabaduhu wara'a dhuhurihim mastarau bihi thamanan qalila fabisa ma yastarun la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhtu bima lam yaf'alu tahsabannahum fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Saudari Anggi atas pembacaan tilawahnya. Acara kedua yaitu sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ahmad Nafis Nizam Ar-Razi selaku Ketua Pelaksana Kajian Gemar Ramadan 2022. Kepada Saudara Nizam, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Nafis Nizam Ar-Razi. Saya di sini selaku Ketua Panitia untuk kegiatan kajian Gemar Ramadan Himakum UMS tahun ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Habib Nur Rahman selaku Ketua Umum Himakum UMS dan Bapak Kaprodi Ilmu Komunikasi
Bapak Sidik Setiawan karena telah hadir pada room Zoom kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Raihan Janitra yang telah meluangkan untuk dapat mengisi kajian sore ini. Dan juga saya berterima kasih kepada hadirin karena telah membantu untuk meramaikan kegiatan ini. Jadi kegiatan kajian Gema Ramadan ini memiliki tema yaitu Ramadan Inspirasi Perubahan. Hal ini karena kami ingin memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa banyak sekali kegiatan positif yang dapat dilakukan saat bulan Ramadan ini dan diharapkan dapat dilakukan setelah bulan Ramadan ini berakhir. Dan jika ini terus dilakukan, maka makin lama akan berubah, diri kita akan berubah untuk menjadi lebih baik. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari kajian ini. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada panitia yang telah berusaha untuk semaksimal mungkin agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan saya harap para hadirin untuk mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Nizam atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Saudara Habib Nur Rahman selaku Ketua Umum Makom UMS kepada Saudara Habib waktu dan ayat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasiran thayyiban mubarokan fih. Pertama, yang terhormat kepada Pak Sidik Setiawan selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi, dan yang saya banggakan, yang saya hormati Ustadz Raihan Janitra. Yang saya banggakan juga teman-teman panitia yang hari ini bisa menyukseskan dan menyelenggarakan acara Gema Ramadan, dan alhamdulillah terlaksana pada hari ini sesuai dengan agenda dan rencana teman-teman panitia. Kemudian sebelumnya perkenalkan saya sendiri Habib Nur Rahman selaku Ketua Umum Himakom UMS periode 2021 periode 2022. Di sini saya akan menjelaskan terkait Himakom. Jadi kan pada acara Gema Ramadan, jika teman-teman dahulu pernah mengikuti Gema Ramadan, kali ini hadir dengan wajah dan wadah yang baru. Jika dulu Gema Ramadan hadir pada rangkaian yang cukup untuk merangkai dan cukup untuk menginspirasi Ramadan teman-teman, untuk Ramadan kali ini kita hadir dengan suasana yang baru, dengan kajian yang insya Allah diisi dengan Ustadz yang cukup keren lah istilahnya. Dia cukup mahir dalam bidang kajian yang humble. Jadi tidak bisa dikatakan Ustadz Raihan ini ketika mengisi kajian itu orangnya terpaku pada apa ya, terlalu monoton dengan sesuatu teori ataupun sesuatu yang mau dibawakan, tapi dia selalu mengaplikasikan pengisian kajiannya itu sesuai dengan realita kehidupan. Nah, itu. Kemudian sesuai dengan maksud dan tujuan dari panitia yang tadi sampaikan, semoga untuk acara Gema Ramadan ini bisa sukses sampai akhir dan nanti bisa dibimbing juga oleh teman-teman panitia, dan semoga juga bisa sesuai dengan harapan dan ekspektasi teman-teman. Kemudian perlu diketahui bahwasanya acara Gema Ramadan, kajian Gema Ramadan pada hari ini terselenggara bukan hanya untuk teman-teman ilmu komunikasi, bahkan teman-teman Universitas Muhammadiyah Surakarta, namun Gema Ramadan pada kali ini juga untuk umum, kan masyarakat luas, entah itu orang tua, mahasiswa itu bisa ikut pada acara kajian Gema Ramadan ini. Dan bisa kita lihat sendiri bahwasanya di partisipan itu banyak dari teman-teman kita yang dari himpunan UKM lain, universitas lain umum. Semoga untuk acara ini ya bisa terlaksana dengan baik. Kemudian ucapan terakhir dari saya adalah untuk panitia, selamat bertugas. Semoga
sukses untuk Himakom dan Gema Ramadan sampai akhir. Kemudian terima kasih juga buat media partner sama rekan-rekan eksternal yang telah mendukung dan menyupport acara Gema Ramadan ini sampai akhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Habib yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Siddiq Setiawan selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi. Kepada Bapak Siddiq, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas dan Mbak MC. Mohon maaf kalau sinyal kemudian kurang terlalu baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sudah diundang untuk memberi sambutan di acara Gema Ramadan tahun 2022 ini. Kalau melihat dari virtual background, temanya New Generation, apa itu? New Generation for New Future ya. Jadi satu tema yang kemudian sangat milenial sekali gitu ya. Kemudian tentunya saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz Rehan sudah berkenan memberikan teman-teman kami sebuah sesi yang saya pikir sangat berguna sekali di momentum bulan Ramadan kali ini. Salah satunya adalah momentum yang dipakai untuk menempa kita sebagai seorang pribadi agar menjadi lebih baik, terutama pada teman-teman yang bergerak di organisatoris. Saya pikir acara seperti ini adalah salah satu upaya untuk menyeimbangkan diri kita dari aktivitas sebelum bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu dipakai untuk semacam apa ya, tadi menyeimbangkan fungsi kita sebagai seorang manusia agar kita mencapai derajat manusia yang pada akhirnya insya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa nanti di akhir bulan Ramadan. Dan harapan dari sebuah rangkaian acara ini, saya pikir dalam perspektif yang lebih luas, secara organisasi kalian akan menjadi sebuah organisasi yang solid, yang lebih baik, yang saling suportif, kemudian menjadi insan-insan yang kemudian menuju kebaikan secara bersama-sama. Tujuan berorganisasi khususnya dalam perspektif Islam, saya pikir seperti itu. Kemudian tadi dibuka dengan salah satu tilawah yang sangat menarik ya, satu ayat yang kemudian mengatakan kita bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang berjiwa nantinya akan mati. Maka sebelum kita mencapai pada titik akhir finish perjuangan kita di dunia, kegiatan-kegiatan ini adalah mengisi perjalanan kita dalam menjadi manusia-manusia yang lebih baik begitu. Tanpa berpanjang lebar, saya pikir saya ucapkan selamat berproses untuk teman-teman Himakom, untuk panitia selamat sudah mengawal acara sebaik ini, kemudian untuk teman-teman semua selamat menyaksikan acara hingga akhir, dan semoga apa yang kita simak atau kita dengarkan di sore hari ini mampu menambah amalan kita, terutama di bulan yang suci ini. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Siddiq Setiawan telah menyampaikan sambutannya. Sebelum ke acara inti, lebih baik kita jelasin dulu. Ketika kita bilang kajian Gema Ramadan 2022, kalian jawab New Generation for Better Future. Ini teman-teman yang ada di Zoom bisa sama-sama bareng buat ngobrol tentang kajian Gema Ramadan ya. Jadi kita nanti ngomong bareng kalau kajian Gema Ramadan 2022, kalian jawabnya New Generation for Better Future. 1, 2, 3. Kajian Gema Ramadan 2022, New Generation for Better Future. Langsung aja ke sesi selanjutnya, yaitu acara inti dari kajian pada hari ini, yang tentunya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rehan Janitra dengan tema Ramadan Inspirasi Perubahan. Tapi sebelum itu, kami akan membicarakan CV Ustadz Rehan. Nama Rehan Janitra Aditya Firdaus, founder Pak Sebelum Hijrah, lahir di Klaten 5 April 1998, suami dari seorang wanita yang ibu bernama Siti Nuraini, dan ayah dari seorang putri cantik bernama Maryam Alisa Rohayu. Pendidikan Maba Ulul Institut angkatan 2016, mempunyai pengalaman nge-podcast dan nge-YouTube di channel Kolam Asiki, aktif di komunitas
komunitas staff sedulur hidayah dan yuk ngaji sharing time Ustaz Hanan Akasi di berbagai kota untuk ayat amanah UA. Dan kontak personnya Instagram @raihan_janitra, email raihanjanitra05@gmail.com, dan nomor HP 081 228 105 334. Saya ulangi, kontak person Instagram @raihan_janitra, email raihanjanitra05@gmail.com, nomor HP 081 228 105 334. Baik, waktu dan layar dipersilakan. Suara saya kedengeran nggak? Di ini jelas ya. Kalau kurang jelas nanti bilang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kaprodi Ilmu Komunikasi, Bapak Sidik Setiawan. Terima kasih Bapak. Yang kedua, kami hormati Ketua Umum Himakom UMS, Mas Habib Nur Rahman, Ketua Panitia, Mas Ahmad Nafis, dan kedua MC kita yang luar biasa hari ini, Mas Rafif dan Mbak Akila, insya Allah. Dan juga teman-teman semuanya yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Yang pertama dan paling utama, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya atas kasih sayang Allah kita semuanya masih diberikan banyak sekali nikmat. Di antara nikmat-nikmat Allah yang kita rasain sampai sekarang itu, Allah masih tutupin aib-aib kita, Allah masih tutupin semua kejelekan kita. Coba bayangin aja kalau semisal Allah tuh buka satu aja aib kita di hadapan manusia. Mungkin niscaya nggak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mau jadi teman kita, mau nge-save kontak WA kita, mau follow Instagram kita. Pasti hidup kita tuh kayak toksik banget gitu. Tapi karena maha baiknya Allah nih, Allah tuh tutupin semua kemudian aib-aib kita, dan Allah tetap biarin kita ada meski sejak pertama kali kita berbuat dosa. Coba deh, bayangin umat-umat sebelum umatnya Rasulullah. Ketika mereka bikin dosa, dikasih peringatan nggak mau, langsung kalau Allah kasih punishment di situ, Allah kasih hukuman. Tapi beruntungnya kita jadi umatnya Rasulullah, kita diberikan kesempatan untuk terus mengevaluasi diri. Oleh karena itu, yang kedua, tak lupa pula salawat serta salam, semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tahu, kita semua tahu dan paham bahwasannya baginda Rasulullah diturunkan Allah di muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, untuk kita contoh dan kita tiru. Kita ambil suri toladan bagaimana kemudian beliau beribadah dan bermuamalah, supaya tentunya dalam kita menggapai jannahnya Allah ini diberikan banyak sekali kemudahan. Selamat bergabung teman-teman semua yang terhormat, yang cintanya tak kunjung merapat ya. Selamat datang di kajian kerapuhan dengan tujuan mengikhlaskan. Kajian hati yang telah disia-siakan, penuh pelampiasan, penuh pengorbanan, dan di sini tidak boleh membawa foto mantan ya. Silakan tetap tegakkan sandaran duduk dan tetap tegar setelah patah hati, karena kita di sini untuk ngaji bukan untuk disakiti gitu ya. Silakan korban ghosting siapkan pertanyaan untuk mau curhat-curhat gitu ya, mau apa kayak gitu, nanti kita sharing-sharing nyantai aja di sini gitu ya. Jangan terlalu panik, jangan terlalu kaku. Saya mah begini adanya gitu ya. Jadi mohon dimaklumi, karena kan biasanya kalau ngisi kajian juga begini gitu, nggak begitu udah biasa siaran jadinya ngobrol aja gitu, jadi nyantai gitu ya. Baik, mungkin bisa dibantu kakak-kakakku tercinta di adik-adik ya. Ini kelahiran berapa sih di sini? 98 ada nggak? Atau saya paling tua di sini? 2000-an ya? Oh, 2000-an. 2003 gitu ya. Mana nih PowerPoint-nya? Ini kemarin karena request-nya panitia minta PowerPoint, jadi saya siapkan PowerPoint. Ya, ini dia. Pemuda penentu peradaban. Oke, kita mulai.
Oke, pemuda penentu peradaban. Karena tadi temanya kan new generation for better future. Oke, kita next dulu. Jadi mungkin udah dibacain ya sama MC gimana saya. Nah, ini mungkin buat sedikit mengenal saya. Saya seorang pria kelahiran 98 yang sudah menikah, punya anak 1, istri baru wisuda kemarin ya. Jadi yang mau dicontoh kuliah sambil nikah nanti bisa sharing-sharing ya. Saya cukup nekat dulu nikahin istri masih semester 4 gitu ya, dan alhamdulillah tepat waktu gitu lulusnya. Saya membuktikan kepada semua orang bahwasanya ketika nikah waktu kuliah itu tidak kemudian jadi halangan. Kenapa saya nggak pilih pacaran? Karena saya tahu rasa sakitnya ditinggalkan gitu ya. Jadi saya rasa tidak ada nyaman tanpa ikatan. Saya rasa nyaman, yang paling nyaman adalah nyaman dengan ikatan. Why? Because biasanya cewek yang korban nyaman tanpa ikatan itu dia kan dinilai masa lalunya, sedangkan cowok kan nggak adil banget tuh. Makanya saya pilih untuk ta'aruf lalu menikah. Dan cinta setelah menikah luar biasa. Saya seorang founder Fasulur Hijrah, tim Yuk Ngaji Solo, nge-podcast di channel Kalam Hakiki. Alhamdulillah bentar lagi udah mau play button ya, apa play button. Seorang HRD gitu ya, padahal bukan kuliahnya belum selesai, jadi udah nyangka kuliah saya udah selesai, kuliah saya belum selesai, ngalah dulu buat istri gitu ya, istri saya selesai gitu ya. Kemudian saya juga seorang pengajar public speaking di kampus AAKI, Akademi Al-Quran FKM, dan beberapa pengajar public speaking di beberapa pondok pesantren. Dan itu IG saya, WA saya, silahkan nantinya mau ngajak nongkrong bareng, ngopi-ngopi bareng, boleh nanti saya ajak ke kafe yang sediain menu kopi soda enak banget. Next. Nah, ada satu quotes yang cocok banget buat generasi milenial sekarang yang, bentar, sabar. Belum. Ini sepertinya belum, jadi segini ya. Nah, operatornya bukan saya ya, jadi jangan nge-hate ke saya. Oke, satu ungkapan dari Tariq bin Ziyad, quotes-nya keren banget sih. Jadi, ketahuilah sesungguhnya bila kalian bersabar atas kesusahan yang sebentar saja, maka kalian akan menikmati kesenangan yang panjang. Ini relate banget. Jadi anak sekarang tuh emang, saya ngerasain ya, generasi milenial sekarang tuh emang sepengennya serba instan, serba cepat gitu kan. Beda sama generasi orang-orang tua kita zaman dahulu yang selalu sabar dan tumakninah untuk menghadapi sesuatu gitu kan. Itulah mengapa sekarang banyak aplikasi-aplikasi dari perusahaan startup yang memang diciptakan untuk sebagai ya sarana melengkapi dan melayani kebutuhan kita yang ingin serba instan. Jadi coba kalau teman-teman pahami quotes ini, teman-teman akan memiliki sebuah makna hidup yang luar biasa. Karena dari pendahulu-pendahulu kita yang keren-keren luar biasa, anak-anak muda zaman dahulu itu, mereka orang-orangnya bersabar atas sebuah kesusahan, tapi mereka menikmati kesenangan yang panjang. Bukan hanya berbicara soal kesenangan duniawi, tapi juga kesenangan bagaimana nanti ending hidupnya di akhirat. Oke, kita next dulu. Nah, ada sebuah mana tadi udah next belum? Udah, di sini belum. Menjadi orang besar. Wah, gimana nih jadi orang besar? Apakah saya harus makan banyak gitu kan? Atau kemudian harus nggak boleh diet, kemudian harus nggak usah fat loss dan sebagainya gitu? Enggak juga. Jadi maksud dari orang besar di sini adalah bukan orang yang badannya besar. Tapi orang besar di sini adalah orang yang setiap galaunya dia, setiap kemudian sedihnya dia itu bukan mikirin masalah kebahagiaannya sendiri. Dia mikirin tuh gimana kebahagiaan, gimana kemudian kelancaran, gimana kemudian permasalahan-permasalahan yang ada orang-orang di sekitarnya, gitu kan. Jadi orang yang memikirkan keadaan orang-orang sekitarnya, mikirin keadaan umat, itu adalah orang besar. Dan selanjutnya, next, orang-orang yang hanya memikirkan galaunya mikirin dirinya sendiri, itu adalah orang kecil. So, kita jangan jadi orang kecil. Contoh orang besar tuh gini, semisal ya, di kampung aku tuh ini loh anak-anaknya kalau sama orang tua ngomongnya toksik banget gitu, nggak ada akhlaknya gitu, akhlaknya not fun gitu. Jadi gimana nih gitu, mana sama orang tua nggak pernah punya tata krama, sopan santun. Nah terus kalian sebagai mahasiswa komunikasi mencoba memberikan edukasi tentang gimana sih komunikasi yang baik.
kepada kedua orang tua tentunya dengan nilai-nilai Islam karena kita berada di kampus Islam gitu kan ya. Itu contoh kita mikirin keadaan sekitar. Kalau orang kecil ya dia galaunya mikirin urusannya sendiri. Galau, duh gue habis diputusin nih, aduh dia malah sama yang lain, gue udah merjuangin dia tapi dia merjuangin orang lain. Jadi kayak ibarat kata gue nyari kemerdekaan, dia pindah keluarga negaraan ya gitu. Terus dia sedih gitu kan di kamar, nonton drakor gitu kan, ngabisin tisu gitu kan. Nah itu orang kecil. Galau, kuota habis, galau udah tiap hari sleep call buat dia, video call buat dia, kuota habis, mana kuota pemerintah lagi gitu kan ya. Itu galau kayak gitu kan. Itu galaunya orang kecil. Jadi bukan badan fisiknya yang saya singgung, tapi mentalnya. Mentalnya yang bermental kecil atau mental besar. Oke, next. Nah, maka teman-teman sekalian, ketika menghadapi problematika di mana kita jadi orang besar atau jadi orang kecil ini, ada satu ayat luar biasa dalam Quran yang membuat, kalau aku sih kayak ayatnya kayak apa ya, booster banget gitu. Ayatnya booster banget dan memang jadi pemantik. Teman-teman bisa buka di rumah di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ini artinya merinding sih. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat. Jadi ketika Allah ngomong nih sama malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Jadi Allah tuh hendak jadikan kita khalifah di bumi, manusia-manusia nih. Mereka berkata, malaikatnya berkata, ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami semua ini bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Lalu Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau dibacain gini, Allah tuh bilang, bro, enggak bro juga sih, kayak gini, malaikat, aku tuh enggak jadiin manusia khalifah di muka bumi gitu. Terus malaikat bilang, lah kan kita udah tiap hari memuji engkau ya Allah, dzikir sama engkau ya Allah. Ya masa manusia ya kali gitu kan, mereka nanti bakalnya juga bikin rusak juga, itu nanti juga bumi rusak juga gitu kan. Mereka akan saling menumpahkan darah, perang, war di mana-mana, ulti gitu kan. Kata Allah, Pak Allah belain kita nih. Sungguh gue tuh lebih tahu gitu. Aku tuh lebih tahu daripada kamu. Gitu. Udah lu diem aja. Gitu. Ini ketika gue pelajarin tafsirnya gitu kan sama teman adalah anak UMS tafsir bahasa Arab itu kan. Diskusi lama malam ayat ini dan sempat aku tanyain juga ke salah satu ustadz di Ishkarima. Ternyata maknanya gini. Jadi Allah hendak jadiin kita khalifah. Khalifah tuh bukan hanya pemimpin aja loh. Jadi maknanya tuh luas. Jadi kalau teman-teman belajar kaidah bahasa Arab itu punya perbendaharaan kata yang amat banyak. Contohnya, dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, ketika lu bilang lu jatuh dalam bahasa Indonesia, ya udah jatuh aja. Ketika jatuhnya perlu menggunakan keterangan lain, maka lu harus menggunakan keterangan di belakang kata jatuh. Contoh, lu jatuh ke depan, jatuh ke belakang, jatuh ke samping, jatuh cinta, jatuh kayak terserah gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, lu mau jatuh kemana cukup diwakili satu kata. Lu jatuh ke belakang namanya geledak gitu kan, jatuh ke samping namanya ke depan jelungup, dari motor gelasar, cukup diwakili satu kata, nggak perlu ribet nyusun beberapa kata. Nah itu contoh perbendaharaan dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Arab, itu lebih banyak lagi perbendaharaan katanya. Kayak semisal cewek bilang, kamu kenapa? Aku tuh nggak apa-apa. Itu punya makna apa tuh? Nah itu macam-macam. Aku mau seblak gitu. Itu bisa jadi bukan seblak, bisa jadi boba rasa mentai kayak atau nggak tahu. Jadi kita perlu tafsir gitu. Ini saya temuin setelah menikah gitu. Dan karena istri saya orangnya dia nggak pernah pacaran ya, jadi saya the first love and tau lah gitu ya. Jadi saya cinta pertama istri saya, itu pun saya kira hanya berlaku, karena dulu saya pernah
maksiat juga ya, pernah pacaran. Jadi kayak ngerasain tuh ternyata cewek mau dia pernah pacaran atau enggak, ternyata kamusnya tuh sama gitu. Jadi harus belajar nih, ini apa ya, artinya apa ya gitu. Nah, dalam bahasa Arab ini juga lebih gitu. Ternyata khalifah bukan hanya pemimpin aja, tapi artinya juga yang ngerawat, yang memelihara, yang menjaga, yang mantau, yang apa lagi nih? Yang semuanya deh pokoknya. Raja, kayak raja gitu. Jadi Allah tuh hendak jadiin kita itu tadi, satu manusia dengan tugas berbagai macam unit. Tapi kata malaikat, ya Allah, nanti tuh manusia hanya akan berbuat kerusakan loh dan numpahin darah. Sedangkan para malaikat-malaikat ini bertasbih selalu. Dan memang benar malaikat itu adalah makhluk yang template. Makhluk yang template dalam arti ya tugasnya itu dia akan istiqomah ngerjain itu. Contoh nih, misalnya gini. Malaikat Israfil, dari awal penciptaan dia disuruh pegang trompet. Ya udah dia pegang trompet aja. Nggak ada kan cerita Israfil gabut itu. Ya ngapain gue ya? Nggak ada yang diajak mabar lagi. Trompet, sabi nih gitu kan. Gitu kan, wah itu kiamat langsung udah habis gitu kan. Apalagi ya Israel gitu misalnya, ngabuburit nih, tapi gue ngapain ya gitu. Israfil lagi pegang trompet, Rokib Atid lagi nyatetin amal, Mungkar Nakir lagi podcastan sama koruptor di mana, di itu kan, podcastan di alam kubur kan, Mungkar Nakir kan, mau gue ganggu juga nggak enak. Terus Israelnya gabut nih misalnya, Israelnya gabut. Kemudian gue nyabutin nyawa aja kali ya, kan itu nggak mungkin. Coba kalau malaikat-malaikat ini kayak manusia gitu, makhluk-makhluk yang nggak template gitu. Gue yakin tuh tiap hari tuh masjid tiap hari innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Ya secara gitu kan. Tapi memang gitu. Malaikat tuh diciptakan template banget. Ada malaikat yang awal penciptaan tuh dia begitu udah apa namanya sih kayak begitu diciptain suruh ngangkat arsy udah dia ngangkat arsy terus, nggak ada istilah nyeri otot, itu nggak ada. Nyeri otot nggak ada, nyeri otot gitu. Dia tiap hari suruh sujud, dia udah sujud terus gitu. Makanya kata Allah, aku tuh lebih tahu daripada kamu. Kenapa? Karena Allah tahu kita ini makhluk yang kreatif. Kita ini orangnya keren lah, manusia tuh keren banget. Allah ciptain kita sempurnanya, sebaik-baiknya gitu kan. Kalau lu lihat manusia itu saking kreatifnya manusia, makanya dia bisa ngatasin berbagai permasalahan ada di bumi. Makanya kenapa tadi gue bilang manusia itu yang ngerawat, yang menjaga, yang memelihara, yang mantau dan sebagainya. Karena kalau semisal ayat ini dibedah secara tafsir dengan dalam-dalam, kita, gua, lu semuanya itu bertanggung jawab juga, bahkan sampai penyu-penyu di lautan yang hidungnya kemasukan sedotan. Itu kita tanggung jawab loh. Sampah-sampah yang ada di gunung. Gua beberapa kali muncak dulu di gunung ya, pokoknya udah hidden gem banget tempat itu, ada aja sampah tuh ada aja gitu loh. Mana sampahnya sampah balon lagi. Ini ngapain di gunung beginian gitu kan ya, kayak wah parah nih gitu. Mati. Nah, jadi kayak gitu. Kita bertanggung jawab gitu loh. Kenapa gue bisa bilang makhluk kreatif? Karena gini, andai kata malaikat itu diibaratkan disuruh beli gorengan buat buka puasa gitu ya. Anggaplah misalnya malaikat kuliah di UMS di Himakom gitu ya. Misalnya anak Himakom nih. Disuruh sama Pak Habib gitu. Bro beliin gorengan dong bro buat pembicara bro gitu kan. Beli di mana ya Pak ya? Beliin tuh di depan kampus 2 tuh sampai ATM BNI kan ada tuh. Lu beli di situ, pokoknya beli tempe 5 berapa. Warung gorengannya tutup, itu malaikat balik. Karena template, ya udah gitu. Coba kalau yang lain misalnya Pak siapa namanya? Pak Habib nyuruh Mas Hafiz gitu. Mas Hafiz tolong beliin gorengan ya. Toko gorengannya tutup. Gue yakin Mas Hafiz akan cari warung gorengan yang buka yang rasanya enak. Yang begitu lu gigit tuh langsung ngecil seketika. Wah, enak banget apaan nih gitu kan. Langsung gitu. Karena itu manusia. Nah, kapasitas berpikir manusia inilah yang nanti jadi pertanggungjawaban. Jadi jangan lu kira gue udah sholat nih, gue udah gue udah puasa kok, gue udah berbakti sama orang tua, gue di rumah juga nggak pernah ya paling sampingnya nonton anime sama drama Korea doang, nggak aneh-aneh sih, nggak pernah narkoba, nggak pernah minum minuman keras, nggak gitu juga. Jadi jangan lu kira hisab lu seputar itu, enggak juga. Karena di sini statusnya lu tuh dilantik gitu loh, lu tuh dilantik gitu, lu disuruh gitu loh. Jadi kayak misalnya kepada Mas Habib, Anda saya lantik sebagai ketua umum Himakom. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan Himakom, kemajuan,
elektabilitas dan sebagainya, itu tanggung jawab Mas Habib. Itu kayak gitu. Nah, permasalahannya ketika Mas Habib sudah selesai purna tugas atau wisuda dari kampus ini, maka itu akan selesai. Mas Habib nggak akan berurusan lagi dengan Himakom. Ya paling kalau diundang sebagai demisioner mungkin iya. Nah, permasalahannya yang ngelantik kita ini bukan dosen. Yang ngelantik kita ini Allah. Dan masa purnanya sampai kita udah meninggal. Kullu nafsin tadi saya baca tadi. Terusnya akan mati. Ya kalau kita udah mati berarti disitulah kita purna tugas. Berarti kalau kita belum mati, jabatan kita sebagai khalifah di bumi masih. Dan nanti di akhirat lu bakal dimintain LPJ, bro. LPJ lu mana, bro? Ya kali nggak LPJ baru main masuk surga aja. LPJ dulu dong. Ya. LPJ dulu mana? Dia ngapain ya? Biasa Mobile Legends udah nyampe mythic gitu kan, apalagi bisnis proposal baru separuh terus gue udah dijemput sama Israel malaikat, jadi nggak sempat. Gue nggak nanya drakor yang lu tonton gitu. Kimetsu no Yaiba baru season 2, ini nunggu season 3. Gue nggak nanya anime yang lu tonton. Ini lu di dunia kan lu sebagai khalifah nih. Lu diciptain Allah, senyum lu kayak raja, caramu melangkah kayak raja, ketawa lu kayak raja. Ini gimana perbuatan raja-rajanya nggak ada nih, raja slot adanya. Kan parah tuh gitu kan. Gue kemarin tuh lihat di TikTok FYP kan, orang tarweh ini toksik banget. Tarweh bawahnya main slot, itu gila nggak? Wah gila tuh orang. Jadi HP tuh ditaruh di bawah kan. Jadi pas dia sujud Allahu Akbar, ser gitu dia. Gue yakin tuh orang pas lahir rakikohnya domba hago tuh, begitu. Ininya gesrek emang. Nggak tahu tuh orang-orang sekarang tuh ibadah iya maksiat jalan gitu ya. Ya gitulah teman-teman. Jadi gue rasa cobalah kita sekarang mulai nggak usah muluk-muluk, dari diri kita sendiri aja dulu. Di dalam diri kita ini ada yang toksik nggak sih gitu kan, ada yang aneh-aneh nggak sih gitu. Tidak usah dijudge gitu. Andai kata orang lain ngejudge kita, ya udah nggak apa-apa, namanya juga mulut orang gitu kan. Tapi kita sebelum dijudge orang, kita coba evaluasi diri kita dulu gitu. Kayaknya gue ada gini deh, kayaknya gue ada gitu deh, kayaknya gue ada A, B, C, D sampai Z. Lu coba list satu-satu. Setelah lu berhasil terhadap diri lu sendiri, lu baru ke orang-orang sekitar. Mungkin adik lu, kakak lu, kemudian siapa orang-orang yang terdekat sama lu, kemudian lu bisa. Yang penting lu lakuin aja amanahnya. Karena emang buat mengerti hal ini, ya, bisa next. Dalam mengerti hal ini tuh, kita perlu banget Islam gitu. Kita perlu banget ilmu gitu. Karena jika berbicara dunia tanpa Islam, kita justru emang akan berbicara sebuah kekacauan. Karena gini, gue mau jujur ya, ini nggak tahu lu ngerasain apa enggak. Kalau gue dulu awal-awal hijrah, gue ngerasain. Sebelum gue ketemu Ustadz Hanan, sebelum gue ikut dakwah sama beliau, belajar dakwah sama beliau, gue ngerasain gini. Sebelum gue ngaji, gue merasa jadi orang yang sangat sombong. Sekali lagi, sangat sombong. Bukan sombong pamer rekening, wow murah banget, bukan gitu. Atau gue pamer, gue punya motor ini nih, gue punya cewek cantik, nggak juga gitu. Atau gue punya apa gitu. Yang gue merasa sombong adalah gue merasa nggak butuh aturannya Allah. Itu kesombongan gue pertama. Karena gini men, misalnya gini, gue mau jujur ya. Allah sayang banget sama hambanya. Ini sebuah poin yang harus kita camkan dulu. Allah sayang banget sama hambanya. Number one. Number two, saking sayangnya Allah, Allah bikinin kita syariat dan tuntunan. Syariat dan tuntunan. Nomor dua. Nomor tiga, saking sayangnya Allah lagi, Allah turunkan Rasulullah Muhammad SAW buat suri toladan kita. Itu nomor tiga. Yang nomor empat, Allah bikinin kita syariat tuntunan ini supaya kita itu hidupnya enak, hidupnya tentram, gak gampang di ghosting, gak gampang patah hati, gak gampang sedih, gak gampang galau, gak gampang toksik, gak gampang hancur. Dan Allah sudah siapin itu semua. Allah bikinin kita syariat tuntunan. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dari kita merem sampai kita merem lagi. Dari urusan nata sendal sampai nata hidup, sampai nata keluarga, sampai nata kampus, nata negara, nata apalah terserah, nata baju gitu kan. Islam mengatur. Dan ini tidak ditemukan dalam agama lain. Begitu sempurnanya Islam.
Nah terus kita nih merasa udah gede kan, oh gue udah gede, gue udah paling pinter, gue mau berbuat apa aja ya terserah gue kan tahu pemikiran gue sendiri, gue kan tahu kecerdasan gue sendiri, ya gue udah tahu kok mana yang benar mana yang salah, gue tahu kok mana yang positif mana yang negatif, yang benar yang salah gue tahu. Tunggu dulu, benar salah tuh menurut siapa? Menurut influencer, menurut tokoh, menurut teman-teman lu, menurut circle yang ada di kampus lu, atau benar menurut standarnya Allah dan Rasulnya? Itu dulu coba. Kita coba nih, kita gali nih. Kali lagi ya, gue ingetin ya. Kita udah gede, merasa tindakan kita ini udah paling benar. Orang tua nggak kita dengerin gitu kan. Kita merasa dalam kita melakukan apapun, baik circle pertemanan, circle relationship, circle keuangan, circle apapun itu, kita merasa udah paling benar, nggak butuh aturannya Allah. Allah udah ngatur tuh. Allah tuh lengkap loh ngasih aturan. Dari aturan lu mau makan, lu mau sama temen lu mau sama relationship lu mau sama orang tua, lu mau masalah keuangan, lu mau ngutang, lu mau apa lagi? Banyak. Di Quran Sunnah udah. Ya Allah, gue minta contoh dong, siapa? Rasulullah turunin. Nih, udah kasih nih. Nah, kita sombong nih. Kita merasa punya standar benar, bukan standar benar kita. Nah, tapi circle gue gini biasa aja. Tapi kemudian teman-teman gue ini biasa aja tuh, nggak apa-apa. Ini kan circle gue juga berbuat seperti ini. Ah, berarti standar benar yang lu ambil bukan standar benar menurut Allah dan Rasulnya. Itulah titik kesombongan dalam diri kita. Jadi bukan sombong. Setan tuh pinter bro. Enggak, dia enggak. Lu pamer rekening sana atau lu pamer motor. Enggak, setan enggak gitu. Setan tuh ngarahinnya, ini namanya kan talbis iblis ya. Diarahinnya apa? Dia dibikin lu sombong merasa enggak butuh Allah. Dan ntar butuhnya Allah ketika udah Allah udah ngasih aturan biar nggak galau, biar di ghosting gitu kan. Begitu di ghosting larinya ke siapa? Ke Allah juga. Ya Allah, kok jahat banget sih? Kok ada ya cowok kayak gitu ya? Padahal aku tuh udah setiap hari buat dia, aku udah beliin dia sebelah, aku udah beliin dia kota, aku udah tiap hari ngechat dia dan sebagainya macam. Baru ngadunya ke Allah. Ya, secara kalau gue digituin sama teman gue udah ngasih tau teman gue, bro lu jangan hati-hati lu lewat sini. Kalau lu lewat jalan sini, ntar ada lubang, ntar motor lu nyungsep, pala lu peyang. Teman gue ngeyel lewat, terus ngadu ke gue, bro motor gue rusak bro, pala gue peyang. Ya gue syukurin, mampus lu, salahnya lu dibilangin nggak mau gitu kan. Tapi Allah enggak. Maha baiknya Allah. Allah tahu kita tiap hari bikin salah, kita tiap hari bikin dosa, kita tiap hari bikin masalah. Tapi apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Kata Allah, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa sini. Lu bikin dosa nggak apa-apa sini. Allah kasih kesempatan ampunan, Allah kasih kesempatan. Allah tuh ngode sebenarnya. Kitanya aja nggak peka. Siapa yang sering dapat ujian, sering dapat masalah, itu salah satu kodenya Allah. Ya kali Allah langsung japri, bro lu salah gitu kan, nggak mungkin. Kiamat ntar kan gitu kan. Allah ngodenya pakai ujian gitu loh. Lu diuji sama Allah. Supaya apa? Allah tuh ngode gitu loh. Ini hambaku biasanya merengek-rengek nih, minta ampunan. Biasanya kalau sholat tuh doanya lama. Semenjak dia punya circle toksik yang baru, dia udah nggak pernah tuh doa lagi, habis sholat langsung cabut gitu kan. Langsung habis sholat langsung dijemput sama ayang kemana gitu kan. Gue yang paling sebel nih ya. Gue sebenarnya nggak nyalahin orang mau sama ayang itu terserah. Lu mau punya ayang mbak terserah lu, itu hak-hak hidup lu gitu kan. Cuman yang gue sebel gini, punya ayang tapi mengatasnamakan Islam. Contoh gini, nih gini. Aku tuh nggak mau bangun sahur kalau nggak dibangunin ayang, tau nggak lu? Aku hanya sholat kalau sholatnya tuh diingetin ayang udah sholat belum? Lu fungsi adzan masjid apaan gitu kan? Adzan masjid bosku, kenapa Anda tidak pacaran sama muadzin masjid saja gitu kan? Bukan termasuk golongan kami, orang-orang yang wow gitu ya. Sangat wah gitu loh, sangat cuak sekali gitu ya. Sangat cuak gitu. Kenapa harus buat ngingetin sholat? Gue tuh tiap malam gitu kan, bangunin orang sahur, bangun jam 3, ninggalin anak istri ke masjid, bangunin. Jadi kalau lu main ke rumah gue di Purbayan itu, gue kalau ada satu masjid yang bangunin sahurnya itu sama kayak Aceh. Itu masjid tempat gue berada dan yang bangunin gue. Biasa, hai ibu bapak, waktunya sahur gitu. Dengan merdu. Gak ada yang bangun, kalah sama yang dibangunin ayang.
Gila nggak gue? Gue bisa rambling gue, jadi Eren Yeager gue di dunia ini gitu. Wah, toksik ini anak sekarang, wah gila. Tapi nggak apa-apa, ya namanya juga manusia gitu kan. Tugas kita mengingatkan harus sabar gitu ya. Biasa di ghosting manusia itu udah biasa. Dakwah gitu kan, ngasih tahu orang, dikatain haters, ih ngapain sih lu sok suci lu, sok ngasih tahu lu. Iya sih, yang paling ustadz, yang paling ini, yang paling pinter, gue udah biasa digituin. Yang paling, tapi nggak apa-apa. Kenapa gue nggak apa-apa digituin? Ya karena gue kembali ke ayat yang awal tadi. Gue sebagai khalifah, gue harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan yang akan terjadi di bumi ini. Termasuk kerusakan mental. Mental siapapun, cowok, cewek, anak muda. Makanya gue berusaha berjuang berdakwah. Supaya apa? Supaya gue dapat pahala jariah. Dan ini udah gue lakuin sebelum gue menikah. Next. Next dulu dong. Oke, kita kembali ke salah satu tokoh. Karena gue dari tadi ngomong pahala jariah gitu kan ya. Nggak afdol kalau rasanya gue nggak ngasih contoh. Ada yang tahu siapa beliau? Pelajaran matematika kelas 8. Rumus Al Jabar. Penemunya Al-Khwarizmi. Selain menemukan rumus Al Jabar, beliau juga menemukan angka. Bukan angka Romawi. Udah kayak voice over talent nih. Inilah dia Al-Khwarizmi. Oh, udah kayak itu nggak? Yang acara-acara Trans 7 deh. Inilah Al-Khwarizmi. Penemu angka-angka luar biasa ini adalah. Jadi yang mau order VO iklan bisa kayak saya. Jadi ya, anak Himakom nggak usah. Dia ini jam terbangnya tinggian saya gitu ya. Sombong gitu ya. Jangan ditiru ya. Karena gue tadi berbicara masalah pahala jariah. Kenapa sih gue sampai... Jadi jangan dikira haters gue nggak banyak, haters gue banyak. Dikatain yang paling ini dan segala macam. Gue pernah tuh dakwah di suatu tempat, pulang diancam pembunuhan, gue pernah. Ini gue jujur, ada. Gue nggak mau sebut tempatnya tapi pernah. Tapi gue yakin, kenapa? Karena zaman dulu gue berpikir gini, sebelum gue ketemu istri gue nggak yakin apakah yang jemput gue pertama itu jodoh atau maut. Karena gue takut, gue nggak mau mati dalam keadaan bermaksiat, gue nggak mau mati dalam keadaan status gue tuh nggak jelas. Dan gue nggak punya amalan apapun buat gue tunjukin sama Allah. Sekarang lu bayangin, manusia hidup 60 tahun. Sepertiga hidupnya tidur. Sehari 24 jam, tidurnya 8 jam. Berarti sepertiganya kan? Berarti sepertiganya 60 tahun berapa? 20 tahun. Oke, 60 tahun gue potong 20 jadi 40 tahun. 40 tahun kepotong lu akil balik. Anggaplah lu akil balik rata-rata 15 tahun. Jadi berapa? 25. 25 masih kepotong waktu lu ibadah. Sehari sholat katakanlah 5 waktu plus sunnahnya 1 jam di total. 5 tahun. 5 tahun masih ada 20 tahun. Masih kepotong waktu lu buat kuliah, waktu lu buat nongkrong, waktu lu buat ngopi, buat namatin Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan, One Piece. Sekarang udah sampai, ada wibu nggak di sini? Saya takut wibu sendirian di sini. Ya. Itu kan mana Attack on Titan harus nunggu season 4 part 3 lagi, Jujutsu Kaisen movie-nya belum keluar bajakannya gitu kan. Sedih gitu kan. Belum kemudian waktu-waktu yang lain gitu. Lalu bayangin tuh, itu pun waktu ibadah lu ada yang khusyuk, ada yang enggak. Ada yang karena disuruh emak lu, ada yang karena pekewuh ya. Pekewuh tuh apa sih, kayak malu sama teman-teman gue pada sholat. Masa iya sih, ya kali gue nggak sholat gitu kan. Gitu kan. Dan lu dengan pede, gue surga dong. Belum maksiatnya lu hitung, maksiat tuh ada berapa tuh. Belum maksiat jariah dan sebagainya gitu. Makanya gue dulu dakwah dalam rangka apa? Satu, gue nebus dosa. Karena mantan gue banyak banget, jadi gue, ya Allah dosa gue banyak, gue harus nebus dosa ini. Biasa beranak Smoopy, lo tau kan Smoopy gimana? Direkord ya, ampun, jangan di-share ke anak Smoopy. Ya, anak Smoopy silent kalian ya. Gue begini ya. Nanti foto-fotonya kalau ada, makanya gue tampilin. Nah, gue dulu bahkan berhenti ngeband itu ketika, jadi gue berhenti ngeband itu ketika melihat ada satu irama yang lebih mellow dari lagu yang biasa gue nyanyiin gitu. Ketika Muzamil baca Ar-Rahman, disitulah titik pertama gue belajar tahsin. Gue dulu kalau tipe orang manggung bro, jadi emang cari duitnya dulu manggung gitu buat sekolah biaya sendiri kan, jadi nyanyi gitu.
Sekarang gue masih nyanyi sih, cuman buat istri aja. Jadi gue hanya nyanyi buat perform buat istri dan anak. Dan itu yang buat gue merasa gue butuh dakwah buat pahala jariah. Pahala jariah apa? Pahala yang terus mengalir. Meskipun gue mati, ini akan terus mengalir. Dan gue beruntung sekarang gue punya anak. Tugas gue ngedidik anak gue jadi anaknya solihah. Meskipun usia gue dibilang masih muda, 23 tahun, tapi gue akan coba gimana anak ini jadi anak yang solihah. Biar gue didoain terus. Nah, kembali apa hubungannya sama Al-Khwarizmi nih? Kita bahas jariah hubungannya sama Al-Khwarizmi apa? Oke, kita kan bahas. Al-Khwarizmi yang menciptakan rumus aljabar, betul. Tapi dia juga nyitain angka. Dulu orang-orang pakai angkanya angka Romawi. Lu tahu ribetnya angka Romawi kayak gimana? Ribetnya angka Romawi. Lu mau nulis berapa juta, berapa triliun, sulit. Beliau datang dengan membawa angka-angka dengan sistem sudut. Tuh lihat tuh, angka 1 sudutnya 1, angka 2 sudutnya 2, begitu pula angka-angka yang lain. Kemudian beliau bikin angka yang nggak bersudut. Angka apa? Angka 0. Beliau yang ciptain angka 0. Lu bayangin, tidak ada angka 0, abang-abang seblak bingung caranya ngasih harga seblak mereka. Itu. Yang mana para ukti-ukti yang suka beli seblak yang outfitnya itu aja, tau nggak? Outfit ukti beli seblak. Kalau nggak celana plisket, celana kulot gitu kan ya, pakai kardigan, dah gitu aja kerudungnya digini, dasternya masukin gitu. Itu hampir semua outfit ukti-ukti beli seblak seperti itu, gitu ya, tidak pernah ganti. Ya, itu bingung mau ngasih ini berapa harganya gitu. Dan kita mungkin nyepelin, alah bang, cuma angka 0 bang, ya kali penting amat. Tunggu dulu bro. Kalau nggak ada angka 0, lu nggak bisa nge-zoom. Lu nggak bisa WA-an sama dia, sama doi. Lu nggak bisa main game. Because ketika lu bikin sebuah aplikasi, sistem dasarnya menggunakan angka 1.0, sistem biner. Yang mana sistem biner 1.0 ini membutuhkan angka 0. Berarti nggak ada angka 0, nggak ada aplikasi. Lu nggak bisa menggunakan semua kebermudahan aplikasi-aplikasi yang ada. Lu nggak bisa nyari drakor bajakan di Telegram gitu kan ya. Lu nggak bisa nyari web series bajakan di Telegram gitu kan ya. Lu nggak bisa nonton anime di Anime Lovers yang sekarang udah di-banned aplikasinya dan sebagainya. Pertanyaan gue satu, berapa pahala jariah Al-Khwarizmi gara-gara dia banyak orang yang hijrah gara-gara lihat streaming videonya ustadz-ustadz? Berapa pahala jariah yang sudah menyediakan? Gue bisa streaming, gue bisa nge-zoom pakai aplikasi Zoom ini. Next. Dan gue akan bahas lagi di orang-orang terdahulu. Ada orang-orang keren-keren. Nah, namanya Abbas Ibnu Firnas. Next lagi. Abbas Ibnu Firnas ini bahkan dipajang karyanya, dioramanya di Museum Dirgantara Perancis. Nih, museumnya nih. Yang pernah ke sana ya, nanti bisa foto-foto di sana. Jangan lupa pap ke temennya gitu ya, buat sombong gitu ya. Orang Islam. Ini orang keren banget. Ya, makanya kalau orang udah berpikirnya tuh galonya mikirin umat tuh keren gitu. Dia kan galonya mikirin ini gimana ya biar orang-orang tuh bisa pergi jauh, biar orang-orang tuh mau belajar tuh gampang, mau pergi haji umroh tuh gampang tuh gimana ya caranya ya. Dia mikirin, bro. Nah, karena orang-orang zaman dulu itu fondasi awalnya itu Quran. Jadi kalau zaman sekarang ada anak masuk Hafiz Indonesia keren aja. Zaman dulu nggak biasa, orang hafal Quran tuh nggak biasa gitu. Fondasinya Quran ini kenapa kamera gue mati-mati terus ya? Adakah haters di sini? Apakah Zoom hate sama saya? Enggak. Dia berpikir gitu loh. Dia terinspirasi Quran surat An-Nahl ayat 79 tentang gimana burung itu terbang dan Allah menahannya. Dari situ dia mikir tuh, oh ya Allah ciptain burung bisa terbang, Allah tahan. Berarti pasti ada hukum fisika yang bisa menahan bagaimana bobot berat suatu massa itu terbang. Karena dia kemudian habis belajar Quran, belajar sains, di fisika murni, habis fisika murni lanjut ke ilmu kedirgantaraan, dia bikinlah pesawat alat terbang pertama yang pada saat itu berhasil terbang di Andalusia selama 8 menit. Dan pemandangan menakjubkan orang-orang Andalusia saat itu karena belum pernah ada yang terbang selain burung. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Mati lagi kamera gue. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Ternyata dari penemuan Abbas Ibnu Firnas ini kemudian dibawa sama orang Barat, sama Wright bersaudara, disempurnakan sama orang Indonesia yang Baharudin Yusuf Habibie, dan orang bisa pergi haji umroh dengan lancar. Pertanyaannya, berapa pahala jariah yang mengalir kepada Abbas Ibnu Firnas?
Tidak terhitung, unlimited. Kita nganterin orang pamitan haji umroh aja dapat pahala, bro. Apalagi ini yang nyediain pesawatnya, cikal bakalnya. Coba. Pesawat loh, bro. Ini jariahnya ngeri nggak main-main ini. Kayak orang bikin sumur gitu kan. Sumurnya buat wudhu, pahala ngalir terus. Ini meskipun dia udah mati, seluruh pahala orang yang bertahun-tahun, ratusan tahun, haji umrah menggunakan pesawat, mengalir semua ke dia. Ngalir semua. Karena masa mudanya digunakan tadi. Buat sabar, bikin penemuan, akan ada kesenangan. Sekarang dia ngenyam kesenangannya di mana? Di jannah, selesai. Next. Ada setelah ini adalah namanya kalau nggak salah Ibnu Al-Haytham. Penemu pertama prinsip kerja lensa. Ini kamera yang gua ngezoom nih. Itu kalau Ibnu Al-Haytham nggak bikin kayak gini, mungkin ciwi-ciwi nggak bisa bikin bumerang gitu loh. Sulit gitu loh. TikTok mau nonton apa udah kayak radio mati gitu kan nggak? Pargo gitu, Pargo nggak ada gambarnya gitu kan. Para jambang slow-mo, mana slow-mo-nya nih gitu kan. Apanya yang FYP gitu kan. Karena beliau. Berapa kemudian pahala ajir yang mengalir dari banyak. Dari kamera orang bisa dapat makan, dari kamera orang bisa dapat pendidikan. Lembaga-lembaga charity itu kalau bikin event kan gitu kan. Dia motret sebuah keadaan sosial di masyarakat, dari situ kemudian sampai ke orang-orang yang memiliki rasa iba dan ingin membantu, akhirnya banyak yang tertolong. Berapa nyawa yang tertolong gara-gara kamera, itu banyak bro. Dan itu jariah semua. Pertanyaan gue satu, orang-orang ini hidup di zaman Daulah Bani Abbasiyah, sebelum Turki Utsmani. Pertanyaan gue cuma satu, Qurannya mereka sama kita sama atau beda? Sama. Qurannya sama. Lalu mengapa? Why? Kualitas manusianya yang berbeda. Ini yang pengen gue tekanin. Jadi mumpung kita masih muda gitu kan ya, mumpung kita masih muda, daripada waktu kita buat sesuatu hal yang gak bermanfaat dalam tanda kutip ya, mending kita buat hal-hal yang bermanfaat aja gitu loh. Ini bukan buat kita ngenyam sekarang, tapi buat nanti. Mohon maaf nih. Ini Ramadan. Amalan dilipat gandain, pintu ampunan dibuka lebar-lebar, pintu doa diijabah segede-gedenya. Dan yang lu semua nggak tahu, begitu pula gue juga nggak sadar, nggak ada yang tahu ini Ramadan terakhir kita atau bukan. Amit-amit semisal ya, ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita akan jadi manusia yang paling nyesel. Kita akan jadi manusia yang paling nyesel. Gue akan jadi manusia yang paling kecewa dan paling nyesel ketika ini Ramadan terakhir gue. Kenapa? Karena gue merasa amal gue aja nggak maksimal. Gue merasa masih belum baik. Gue merasa masih belum bisa kayak para sahabat. Gue masih belum bisa kayak gimana Nabi baca Quran bisa lama dan segala macam. Gue masih kadang Ramadan gitu kan. Waktu baca Quran sama streaming anime sama baca manga masih banyak streaming animenya gitu kan. Gue pun masih berusaha memperbaiki diri gitu. Apa cukup gitu kita ngandelin apa sih kayak amal kita tuh nggak cukup men, kita mati sekarang gitu, kita nggak cukup, amal kita mau apa? Gue punya sahabat anak UMS, demi Allah teman gue ini orang baik, dia gubernur Fakultas Teknik, wakil gubernur Fakultas Teknik UMS. Gue Makmun Kafi mungkin yang ada di sini anak Ilkom ya, kita tahu nama Romadhoni Bagas ya. Kafi ada nggak di sini? Kita tahu nama Romadhoni Bagas Febrianto, wakil gubernur Fakultas Teknik. Demi Allah, orangnya orang baik. Buat organisasi, beliau totalitas. Buat Fakultas Teknik, beliau totalitas. Setiap lomba robotik UMS, beliau selalu ada. Tapi dalam setiap kesibukan beliau jadi anak mahasiswa, jangankan mikirin ayang. Ini gue sekali lagi ya, jangankan mikirin ayang. Pulang organisasi, pulang ke masjid, ngerebus teh, buat bapak-bapak pengajian, nyiapin kajian, ngajar TPA, balik lagi ke kampus selesai, balik lagi ke masjid, nyuci gelas, balik lagi ke kampus, balik lagi ke masjid. Hidupnya digunakan untuk umat. Capek enggak? Capek. Tapi itu yang beliau lakukan. Sampai kemudian Allah jemput beliau Desember 2020, dan itu momen gue merasa kehilangan sekehilangan-kehilangannya. Gimana enggak? Kita dari kecil main TPA bareng. Kemudian tidur masjid bareng. Tiap dari beliau masuk UMS pertama, ngerjain tugas-tugas di ospek, ngerjain skripsi, semua tugas akhir di kampus, kita temenin. Banyak anak-anak UMS yang di masjid gue tuh banyak gitu. Jadi kita emang ngerjain tugas bareng-bareng. Ada yang remaja masjid gue tuh ada yang teknik sipil, teknik arsitektur dan sebagainya, elektro mesin.
Dan itu salah satu orang yang menurut gue terbukti seperti sabdanya Rasul, idza aradallahu abdi khairan istimalahu. Kalau Allah itu menghendaki kebaikan sama hambanya, maka Allah akan pakai dia, Allah akan sibukkan dia sampai wafatnya dia dan orang-orang di sekitarnya ridho sama dia. Dan lu tahu ketika meninggalnya Ramadhani Bagas Febrianto, semua mahasiswa teknik kumpul, semua ustadz-ustadz Muhammadiyah kumpul, karena beliau termasuk aktivis di Muhammadiyah juga. Dan orang-orang tidak henti-hentinya selalu mendatangi makam beliau untuk mendoakan. Dan banyak tinggalan-tinggalan dakwah, program-program dakwah beliau yang masih berjalan sampai sekarang, yang itu pahala jarahnya insya Allah terus mengalir ke beliau. Bisa nggak dia mikirin ayang waktu kemudian kuliah? Bisa aja. Tapi dia nggak. Dia tahu bahwasanya apa? Maut ini begitu dekat. Nggak ada yang bisa jamin. Lu pulang dari sini kemudian masih utuh, nggak ada yang bisa jamin. Pertanyaannya kita mintanya apa sama Allah? Apakah kita mau minta mati dalam keadaan dihina? Kan karena enggak, ya Allah gue pengen dong matinya begini masuk surga deh. Dan satu penutup dari Rasulullah begitu sayang sama kita. Rasulullah tuh cinta banget sama kita. Saking cintanya Rasulullah bilang apa sama Abu Bakar? Ana mustaqli ikhwani. Gue tuh kangen banget sama saudara-saudara gue. Siapa saudara-saudara? Orang-orang yang beriman sama gue tapi belum pernah ketemu sama gue. Itu kata Rasul. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah kami semua saudaramu? Kalian semua adalah sahabatku. Saudara-saudaraku adalah umat-umatku tadi. Kita semua belum pernah ketemu sama Nabi, belum pernah jumpa sama Nabi. Tapi Nabi udah kangen sama kita. Dan kangennya Nabi dikatakan katanya mushtaq. Dalam bahasa Arab, mushtaq artinya kangen yang kepecah. Yang pecahannya itu menancap bagaikan pasak. Sebucin itu Nabi. Mantan kalian aja gak bisa sebucin itu sama kalian. Gue tekan lagi, mantan kalian gak bisa sebucin itu sama kalian. Tapi Nabi bisa lebih bucin daripada siapapun. So buat kalian yang lagi sendiri, jomblo, jangan pernah merasa sendiri. Karena kalian amat sangat dicintai sama Nabi. Nabi sebelum meninggal masih mikirin kita. Maluin dia udah dapat yang baru. Mungkin sekarang Nabi kangen sama kita. Nabi kemudian mau masuk surga neraka, nyariin dulu umat gue di mana. Nyari yang bercahaya umat gue ditarik. Gue sebagai umatnya Rasulullah, ada Rasulullah kangen sama gue, teman gue kangen sama gue aja, gue jemput, gue samperin, gue pesen tiket tuh di mana bro, gue samperin. Sekarang Nabi kangen sama kita, gue nggak terima kalau ada orang yang merasa nyepelin, gue nggak terima. Kenapa? Karena ketika Nabi kangen sama gue akan coba ya Rasulullah, gue akan temuin ya Rasulullah, gue harus gimana nih? Tiket ketemu Rasul apa? Ya udah tiket ketemu Rasul, gue harus beramal solih. Dengan amal solih tubuh gue nanti di akhirat bercahaya, glowing. Dan Rasul akan tahu, oh ini umat gue bercahaya. Udah ditarik. Gue akan peluk Rasul. Ya Rasulullah kangen banget. Aku juga kangen ya Rasul. Maafin ya di dunia belum begitu sempurna. Di dunia dosaku masih banyak. Begini-begini hanya dengan syafaatmu ya Rasul. Aku bisa masuk surga. Dan teman-teman tahu, ketika ada orang yang nyepelein hal ini, dan dia merasa nggak perlu hal syafaatnya Rasul, dia betah dengan maksiatnya di dunia. Dan ketika di akhirat nanti dia hitam glowing, nggak hitam muram, nggak ada glowingnya. Kemudian dia dengan pede teriak, ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu benar umat saya? Benar ya Rasul. Kamu kesibukan di dunia ngapain aja? Sholat. Sholatnya ya kalau ingat ya Rasul, kalau nggak ingat ya paling diingetin ayang baru ingat. Quran dibaca nggak? Di lemari ya Rasul, sibuk buat chattingan. Oke, pernah belajar tentang sirah saya nggak? Kisah saya nggak? Nggak tahu ya Rasul. Kalau tanya mantan saya tahu semua. Rasulullah bilang, terus saya percaya kamu umat saya dari mana? Kamu percaya kamu umat saya? Ya udah suruh nolongin mantan kamu aja. Saya nggak bisa nolong apa-apa. Rasulullah pergi ninggalin kita dan kita mau teriak, kita mau nangis udah telat. Orang tua gue aja kangen sama gue samperin kok jauh-jauh. Dan sekarang mereka udah meninggal, gue tiap hari doain. Sekarang Rasulullah kangen sama kita. Lu jahat banget kalau semisal nggak nanggepin kangennya Rasul. Lu adalah manusia paling jahat. Temen lu kangen sama lu aja pengen ketemu nggak nanggepin, lu jahat. Ini Rasulullah, manusia paling mulia. Yang masih mikirin kita. Yang beliau nggak mau masuk surga kalau nggak gandeng tangan kita, nggak bareng sama kita. Rasulullah nggak mau. Itu Rasulullah. Dan lu merasa, aku nggak perlu, aku tuh bales kangennya. Berarti fix. Adalah orang yang sangat jahat. Nggak mau balas kangennya Rasul. Kangen loh bro, orang kangen tuh gimana sih? Pengennya ketemu. Makanya lu belajar sirahnya Nabi, lu akan tahu sebucin apa Nabi sama kita, padahal Nabi belum pernah ketemu sama kita.
Mungkin itu penutup dari gue. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang selalu balas bucinya Rasul dengan beramal solih. Kita selalu membalas semua kebaikannya Nabi yang udah berdarah-darah buat bawa syariat ini, sampai Nabi dilemparin batu dan sebagainya buat syariat ini. So, mari bulan Ramadan ini kita jadikan sebuah bulan yang dimana kita melatih habit kita, agar habit kita ini jadi habit yang membawa kebaikan bahkan sampai Ramadan telah berakhir. Itu dari saya. Mungkin habis ini tanya jawab, silahkan yang mau tanya jangan susah-susah. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya bisa open mic, open cam, berhad juga boleh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Rehan Jalitra yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga dari tausiahnya tersebut dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan terhadap kita semua. Oke, selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab. Apabila audiens ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang telah disediakan. Yo, yang tanya Mas Yang tanya Mas Satu Mas Wah, ada tuh Ismail Al-Farisi. Waduh. Masya Allah, Ismail Al-Farisi. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Ya Allah, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Lama gak jumpa nih, Insya Allah. Gimana Ustadz? Alhamdulillah baik Gus. Gimana Gus? Sehat? Alhamdulillah. Antum di mana? Di kos Gus. Oh, di kos. Kenapa nggak mampir kampus? Apa karena Ya semester nanti Gus. jadi nggak mampir gitu ya? Aman bos. Aman. Aman Gimana? Gus, aman Gus. Ada apa nih? Izin bertanya Gus. Waduh, jangan. Bagaimana ini Gus? Bagaimana tips buat diri saya pribadi Gus? Bagaimana menjadi pemuda yang selalu dicintai sama Allah Gus? Gimana caranya kita lebih tips-tips buat mendekatkan diri kepada Allah Gus, biar menjadi pemuda yang taat gitu loh Gus. Gimana Gus kira-kira Gus? Masya Allah. Masih. Matur nuwun Gus. Saya boleh izin cerita sedikit ya Mama. Jadi Ustadz Ismail Al-Farisi ini salah satu orang yang merubah hidup saya. Ini saya kasih cerita. Dulu waktu saya gagal ta'aruf yang keberapa ya? 7 atau 8 gitu. Saya tuh sempat hampir depresi kan. Nah, terus kemudian beliau ini yang bimbing. Wah, mati laptopnya. Kenapa nih? Oh, masih. Jadi beliau ini adalah orang yang ngebimbing saya gitu kan. Dia ngarahin saya sampai kemudian saya nyoba istiqomah lagi. Dan saya masih ingat betul dulu sering tidur bareng di Masjid Muniroh gitu kan. Alhamdulillah lama banget gak ketemu sama Ustadz Ismail Al-Farisi ini. Dan sekarang bisa ketemu walaupun hanya di layar kaca gitu ya. Dan dari beliau ini saya mengambil banyak pelajaran gitu kan. Gimana cara ngafal semangat Quran, gimana cara ngafal. Saya pun segi hafalan juga kalah sama beliau. Beliau udah selesai 30 juz, saya aja juz 30 belum selesai. Jadi sebenarnya saya cukup minder malu ketika menjawab pertanyaan beliau gitu ya. Karena jujur teman-teman tahu awal berdirinya FAT Sedulur Hijrah, waktu kita nggak ada masjid mau buat nampung, masjid beliaulah yang support kami sampai FAT Sedulur Hijrah bisa sebesar ini. Kenapa saya bisa ketemu Ustadz Hanan Ataki? Asbabnya beliau juga. Jadi kalau tanya siapa Ismail Al-Farisi, beliau adalah salah satu orang yang berperan besar dalam perubahan hidup saya. Dan beliau mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi kita berikan aplaus tepuk tangan untuk Ustadz Ismail Al-Farisi. Terima kasih banyak. Ini harusnya kalau Himakom mengundang kajian, ngundangnya beliau, bukan saya. Ya, nih. Ya paling sedikit melengkapi aja Ustadz Ismail. Jadi bagaimana agar kita dicintai Allah, ya kita harus mendekat sama Allah.
Kalau kita mau dicintai sama Allah, kita harus cinta dulu sama Allah, PDKT dulu sama Allah. Bagaimana PDKT-nya? PDKT-nya ya dengan selalu mengingat Allah. Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, barang siapa yang berpaling dari Allah, Allah akan jadikan syaitan itu jadi bestinya, teman karibnya. Maka kalau kita nggak ingin kemudian berpaling dari Allah, maka kita harus selalu mendekat sama Allah. Karena benefitnya ketika kita dekat sama Allah, dicintai sama Allah, bahkan dari setan aja kita dijaga. Tapi kalau coba kita nggak pernah cinta sama Allah, nggak mau dekat sama Allah, kita mau jadi bestinya setan, Allah aja biarin gitu kan. Makanya kita harus sering-sering mengingat Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah biar Allah suka, menghindari apa yang Allah larang biar Allah juga perhatiin kita. Karena kalau seorang hamba ini udah disayang sama Allah, dicintai sama Allah, diridhoi oleh Allah, maka jangankan kok mau digigit sama nyamuk gitu ya. Jangankan digigit nyamuk, mau disentuh api neraka aja, mau disentuh siksa kubur saja, Allah Subhanahu wa taala pasti larang. So, momen bulan Ramadan ini adalah momen di mana kita bisa mendekatkan diri kita pada Allah dengan amal-amal solih. Dimulai dari yang paling ringan, yang penting hatinya ikhlas, tulus melakukan itu tanpa ada keterpaksaan, dan juga memang benar-benar mengharap ridhonya Allah. Karena beberapa orang beribadah, ada yang beribadah karena manusia, ada yang beribadah karena biar pengen dilihat dia, ada yang pengen dilihat rektor, ada yang pengen dilihat kaprodi, ada yang pengen dilihat ayang dan sebagainya macam, ada yang pengen kelihatan soleh. Tapi coba mulai sekarang kita setiap beribadah sekecil apapun, kita niatkan dengan mengharap ridha Allah. Biar apa? Biar dinotis sama Allah. Jadi kita ngenotis Allah, Allah notis balik kita. Mungkin gitu Ustadz Ismail. Afan kalau ada salah mohon dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Wah, sampun Gus, Masya Allah. Sampun Gus. Ada lagi teman-teman yang lain? Jadi teman-teman, kalau ada yang mau tanya bisa langsung on mic atau on cam, chat di kolom komentar ya teman-teman. On cam juga apa-apa. Curhat nggak apa-apa, sharing nggak apa-apa. Nggak harus tanya juga sih. Mau tanya masalah mandi juga ada bertanya. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Baik, kembali lagi di Gemar Ramadan di Himakom UMS. Silakan, yang bertanya bisa klik rek spasi Himakom kirim ke UMS. Tadi itu suaraku pecah sih. Kayaknya agak pecah. Jangan malu-malu tanya. Tak kok makanya yang satu sama saya. Tak kok. Iya sama saya. Baik, tidak ada sepertinya. Itulah sesi tanya jawab yang telah dilakukan. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat oleh Ketua Pelaksanaan Kajian Saudara Nizam kepada Bapak Ustadz Raihan Janitra. Waktu dan hayat dipersilakan. Ya.
Terima kasih buat Ustadz Rehan atas materinya. Ini kami dari panitia ada sertifikat karena telah mengisi kajian Gema Ramadan kali ini. Semoga diterima amalnya. Mohon diterima Ustadz. Terima amal. Kan Oke Mas, terus Mas. mohon diterima sertifikatnya ya. Kami mengucapkan terima kasih kembali kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Himpunan Mahasiswa Komunikasi UMS. Semoga pada acara kajian Gema Ramadan 2022 dengan tema Ramadan Inspirasi Perubahan ini dapat menjadi arak gerah perubahan yang lebih baik lagi untuk saya dan juga Himakom. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Nizam dan Ustadz Rehan dan Ustadz. Buat teman-teman, jangan lupa akan disediakan link absen buat teman-teman yang belum absen. Dan selanjutnya, oke, ada pertanyaan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang terdekat yang pindah agama dari Islam ke agama lain? Jika dalam konteks agama disebut murtad, tapi dalam lingkungan sosial ada beberapa opini yang menyebutkan bahwa semua orang berhak memilih agamanya. Monggo silakan Ustaz, waktu dan layar dipersilakan. Oh dia AFK ceritanya. Sudah enak-enak di AFK, malah Anda memilih agama lain. Mengapa Anda memilih agama lain? Sudah jelas, agama lainnya apa? Hah? Yang dicelup apa yang nggak boleh makan cita atau sapi panggang? Kenapa ada AFK? Hah? AFK segala. Memang betul dalam konteks agama murtad itu, tapi lingkungannya itu. Tapi tidak murtad juga. Itu ibarat kata Anda berbuat baik di dunia, ya. Anda ini gini misalnya gini. Ada orang murtad gitu ya. Tapi dia berbuat baik. Apakah dia akan masuk surga? Itu sama aja Anda ikut lomba tapi Anda belum daftar. Login dulu, login, malah AFK, hoi, malah AFK. Tidak apa-apa, bukan termasuk golongan kami ya. Anda mungkin golongan Abu Jahal, Abu Lahab ya, gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Buat teman-temannya, buat yang punya sahabat, bestinya AFK dari Islam, keluar dari Islam, tugas Anda membawa balik. Makanya ini berlaku bukan buat Anda saja, berlaku untuk semua orang. Kita harus jadi marketing Islam yang bagus. Kalau kita nggak bisa jadi marketingnya Islam, terus mau siapa lagi? Dan ini berlaku bukan hanya untuk orang yang murtad saja, tapi berlaku buat orang-orang yang Islam, tapi dia tingkah lakunya jauh dari Islam. Yang Islam, tapi sholatnya kalau dilihat temannya aja, atau Jumatan aja, atau sholat id aja. Yang Islam, yang dia puasa hanya karena mau ikut bukber aja. Itu kayak gitu. Yang Islam, yang dia hanya mau nutup aurat kalau pas. Ya. Pas dilihat orang tuanya mau nutup aurat pas ke kampus gitu kan ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain, nah itu dia tidak pernah menutup aurat gitu. Ya. Malu gitu ya. Seumur hidup tidak pernah sholat, laki-laki ya. Seumur hidup laki-laki tidak pernah sholat ke masjid. Sekalinya ke masjid, disolatkan. Ya. Wow. Cewek seumur hidup tidak pernah menutup aurat. Setiap dimintain pap sama pacarnya, langsung dikirimin. Sekalinya nutup aurat, pakai kain kafan. Wow. Enak loh sekarang itu. Pacaran, tidak usah bawa cowok ke dalam kamar. Cukup video call saja, Anda siap melakukan apapun gitu ya. Sangat toksik. Saya tahu otak-otak Anda, para laki-laki tersesat ya. Ya begitulah ya. Islam begitu menjaga kita, akidah, aurat bahkan semuanya dijaga. Tapi kita sombong, malah pindah agama ya. Di Islam, Anda enak loh di Islam tuh, tidak ada air, cukup dengan tayamum. Di sebelah tidak ada air, nyelupnya gimana gitu kan. Ya, ini bercanda ya, jangan di-share. Ini bahaya di besok. Ustadznya Bapak, ini bercanda Pak. Ya, dia sering nonton MLI Pak, saya Pak. Jadi begini Pak, salahkan Tretan sama Coki Pak. Ya. Yang pertama, cari data.
ya, belajar dari startupnya Gojek. Gojek sama Bluebird secara usia jauh lebih besar Bluebird. Bluebird itu punya armada taksi paling gede, paling besar, paling banyak. Tapi pada tahun 2011-2012 kalah sama perusahaan taksi yang bahkan nggak punya armada satupun. Tapi mereka bisa menguasai. Bahkan sekarang antum buka aplikasi Gojek, ada aplikasi Go Bluebird. Mengapa? Karena Gojek punya data. Gojek tahu datanya orang-orang Indonesia yang kalau bayarnya pengennya cashless, nggak usah pakai kembalian. Yang kalau pengen ngasih tahu rumah cukup dengan Sherlock sesuai titik lokasi. Nggak perlu telepon ngabisin pulsa, ancer-ancer nggak perlu. Cukup pakai kuota dan sebagainya. Dan bisa dapat cashback dan sebagainya. Dari situlah kemudian mereka membuat sebuah program sesuai dengan masalah dan problem solvingnya. Maka ketika teman-teman ingin kemudian jadi problem solving dan jadi marketingnya Islam yang baik, teman-teman harus tahu datanya teman-teman. Data sahabat kalian itu gimana? Oh, dia sukanya apa? Kalau diskusi, tema diskusinya apa? Kalau dia pengen kebenaran, kebenarannya apa? Jangan-jangan dia masuk Islam hanya karena bukan kemauannya sendiri, tapi hanya karena terpengaruh pengaruh-pengaruh yang itu sifatnya sifat-sifat yang tidak lama gitu kan ya. Atau dia ternyata masuk agama lain hanya karena capek dalam syariat Islam. Padahal dalam syariat Islam ini sebenarnya nggak capek gitu loh dibandingkan dengan syariat agama lain gitu. Dan kalau kita mau dengar masih kepo gitu ya. Kalau teman-teman masih kepo bagaimana Islam, why should Islam, silahkan daftar di Yuk Ngaji, ikut kelas eksekutif Yuk Ngaji. Mereka nanti akan di-share gimana why should Islam, kenapa kita harus Islam, kebenarannya apa. Di sana ada materi Finding God. Kita akan cari kebenaran di mana dan teman-teman akan semakin yakin terhadap kebenaran Islam. Saran saya temannya sudah ikut K, mbaknya juga ikut K juga nggak apa-apa. Gitu. Dan kita belajar. Coba, ini banyak sebenarnya. Kita mau kaitkan dengan apa misalnya? Sebelum mesin USG ditemukan saja, Quran sudah ngurutin gimana penciptaan bayi dari alaqah, kemudian segumpal darah, segumpal daging dan sebagainya. Dalam penciptaan bumi sebelum NASA ditemukan, Allah udah urutin tuh gimana penciptaan alam semesta. Gitu aja masih ragu lah, memang gitulah keimanan perlu diuji gitu ya. Nah, kita doakan semoga temannya yang AFK bisa login kembali. Insya Allah masih diterima kok. Kita nggak anti gitu ya. Silakan login kembali Anda kalau ingin jadi golongan kami. Semoga bisa bisa memancing ya. Oke, itu dia jawaban dari Ustaz Raihan. Mungkin dari sama Fauzi ya. Temannya di mana? Kalau cewek ya biar nanti diskusi sama istri saya. Oke, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan dari saya. Yaitu gimana kita menghadapi orang yang ateis, terutama dia ateisnya itu di agnostik, dia tuh nggak percaya sama keberadaan Tuhan. Itu gimana cara bikin kita buat percaya bahwa Tuhan itu ada dan agama kita tuh yang sama itu ini. Marketingnya Islam menyampaikan kebenaran itu kita harus tanamkan satu hal. Satu, kita itu nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Itu satu. Yang kedua, kita itu bukan siapa-siapa karena Allah. Nggak akan bisa menyampaikan dengan penuh makna tanpa seizin Allah. Jadi sebelum mendasari itu semua, yang pertama yang harus kita lakukan adalah satu, kita belajar. Setelah belajar, kita memperbanyak literasi. Yang ketiga, terutama literasi dari Islam, dari Quran. Dan yang keempat, kita memohon sama Allah, minta sama Allah agar yang bersangkutan yang akan kita sampaikan itu tadi, kita bisa mendapatkan banyak kemudahan dan orang itu diberikan hidayah. Nah, setelah kita berdoa itu semua, sudah persiapan sebelum kita maju, baru setelah kita start maju perangnya itu, kita harus melawan dia, bukan melawan ya, bahasanya kayak memberikan counter attack dari setiap pertanyaan yang dia berikan sesuai dengan sudut pandangnya dia dulu. Bukan sudut pandang apa ya, kayak misalnya gini, dia mintanya dengan logika ya kita jawab dengan logika. Dia mintanya dengan dalil, kita jawab dengan dalil, sesuai kebutuhannya dia gitu kan. Dan kita coba ajak dia untuk mencoba menikmati atau kemudian mencari, merasakan esensi-esensi dari ketuhanan itu sendiri.
Dan ini banyak sekali dilakukan, banyak sekali dilaksanakan oleh teman-teman yang memang sudah mulai mendakwahi ke teman-teman ateis dan agnostik. Karena dalam fitrahnya manusia itu dia tetap memiliki gorizah atau keinginan menyembah terhadap sesuatu. Itu udah fitrahnya manusia. Jadi fitrahnya manusia itu yang pertama gorizah untuk menyembah sesuatu, yang kedua gorizah untuk mempertahankan eksistensi diri. Ya, ketenaran, eksistensi diri, pengen diakui dan segala macam. Yang ketiga, fitrahnya manusia itu punya gorizah untuk mempertahankan kesehatan dan saya kayak misalnya makan, minum, itu kayak gitu, bertahan hidup. Jadi gorizah manusia itu ada 3. Yang pertama, gorizah untuk menyembah sesuatu. Yang kedua, gorizah untuk tadi mempertahankan eksistensi diri, keakuan diakui. Yang ketiga itu gorizah untuk bertahan hidup. Nah, karena setiap orang punya gorizah itu tadi, dan itu sudah fitrahnya sunat itu, maka kami lihat dulu kita berdoa sama Allah agar kemudian dia yang kita sampaikan nanti bisa mengenal dan diberikan hidayah. Yang ketiga, kita persiapkan materi-materi yang sesuai dengan counter-attack-nya dia. Dia orang yang penuh dengan logika, maka kita siapkan materi-materi keislaman yang kamu belajar kayak gini, teman yuk ngaji bisa banget. Ada teman-teman diskusi di sana yang banyak. Makanya teman-teman yuk ngaji itu banyak yang memualafkan orang. Ya, saya berhasil kemarin dengan izin Allah, saya mualafkan dengan teman-teman yuk ngaji. Dan sekarang bahkan keilmuannya mungkin udah jauh dari atas saya. Karena dia begitu mualaf, karena orang mualaf itu begitu dia udah tahu kebenaran, dia belajar dari awal, itu dia akan lebih sangar belajarnya. Karena begini, buat kita yang Islam dari lahir ini, saya yakin teman-teman belum ketemu why, kenapa teman-teman Islam. Tapi bagi teman-teman mu'alaf, mereka akan ketemu why-nya. Bahkan yang mu'alaf dari agnostik ataupun ateis. Coba, teman-teman saya tanya, kenapa teman-teman sholat? Kenapa teman-teman puasa? Apakah jawabannya karena jari hati atau jawaban-jawaban template? Ya karena disuruh Allah. Apakah Allah ada atau enggak? Teman-teman nanti jawabnya gimana? Itu nanti akan ditanyakan sama teman-teman yang counter-attack kita dari ateis atau agnostik. Makanya kita harus temukan dulu why kita Islam. Why-nya kita temuin dulu. Why kita sholat, why kita puasa, why kita nggak maksiat. Nah, why itulah yang kita pelajari sehingga bisa kita counter-attack balik untuk ketika menjawab teman-teman yang agnostik atau ateis. Begitu. Allah alam bisawab. Saya tunggu nanti Mas Rafif main ke Yuk Ngaji, kita diskusi masalah ini untuk menyiapkan materi. Siapa teman-teman ada yang beragnostik bisa kita login kan dengan gratis. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya, sangat membantu sekali jawabannya Ustaz. Oke, untuk mengingatkan teman-teman jangan lupa absen, dan ada pertanyaan terakhir mungkin ini ya Ustaz. Dari Azizah Rizky ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustaz. Dari bayi teman saya belum baca syahadat karena otomatis mengikuti agama orang tuanya yaitu Islam. Saya izin bertanya Ustaz, dari bayi teman saya belum baca syahadat karena otomatis mengikuti agama orang tuanya yaitu Islam. Berarti apakah teman saya ini bukan seorang Muslim Ustaz? Mungkin yang dimaksud dia sejak lahirnya dia belum pernah ngomong syahadat. Sorry. Ya. Ya kalau belum syahadat, ketika temennya sholat itu kan udah ada syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah gitu kan. Tapi kalau semisal saya juga belum syahadat dari lahir juga gitu. Tapi ya maksudnya bukan harus formal juga. Kalau teman-teman pengen syahadat formal, belum yakin tinggal syahadat formal aja. Gitu kan. Syahadat ketemu Ustadz saya belum syahadat, tinggal syahadat. Tapi kalau teman udah Islam ya pasti sudah syahadat. Waktu teman-teman pasti pernah baca syahadat itu pernah gitu kan. Insya Allah pernah. Kalau belum secara formalnya ya tinggal cari Ustadz ke masjid, bilang mau syahadat gitu aja. Simpel loh. Jadi gini, teman-teman tuh kalau
udah berbuat kebaikan selama di dunia, tapi belum login ya, bahasanya login itu belum Islam. Gitu. Nanti ketika teman-teman udah login, kebaikan-kebaikannya yang dulu sebelum login itu dimasukin lagi gitu loh. Jadi cuma login aja, susahnya apa sih login? Yuk bisa yuk, mana sih yang kafir-kafir sini? Login ayo bisa yuk. Nanti kebaikanmu tuh nggak akan berkurang, dosamu dihapus, kebaikan nggak berkurang. Pas login tinggal langsung otomatis ke input gitu loh, auto input gitu loh. Enak kok, jadi nggak apa-apa. Belum telat untuk syahadat, selama nyawa belum di kerongkongan. Yuk bisa yuk gitu ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar ketuhanan, ya masalah ngadepin agnostik, ateis dan sebagainya, bisa main-main ke Yuk Ngaji Solo. Biasanya kita sering kajian di Masjid Kalitan, nemuin kepanitiaannya gitu kan. Gue bilang mau ikut K gitu kan. Nanti di situ akan dijelasin secara runtut. Terima banget buat teman-teman yang punya pola berpikir yang masih aku jadi Islam gitu tenanan pura atau nah, gitu itu bisa. Yuk Ngaji Solo. Oke, terima kasih Ustaz. Jawabannya tadi ini kalau ada teman-teman jangan lupa absen karena bentar lagi form di absen mau ditutup ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bermain kuis dan jangan lupa teman-teman Oke. Kalau kuis berarti itu teman-teman satu kos dari saya jangan salahkan waktu yang cepat berlalu tapi salahkan dirimu yang terlambat untuk melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dan Nisa. Selanjutnya kita akan bermain kuis. Jadi teman-teman jangan langsung log dulu. Kita mau main kuis dan stay tune ya teman-teman. Karena 3 pemenang dengan jawaban tertinggi akan mendapatkan hadiah menarik. Kuis akan dilakukan melalui kirimkan ke link kursus peserta. Paling lambat pada hari ini jam 23.59. Oke, ini ada satu kalimat dari Ustadz dari jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, tapi salahkan dirimu yang terlambat melakukan sesuatu. Jadi itu, jadi teman-teman sudah perhatikan, jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, tapi salahkan dirimu yang terlambat melakukan sesuatu. Oke. Teman-teman pasti udah pada capek ya, habis ini buka kan. Kalau sampai gini, ya kali kita buat Jargon ya kan. Ya. Kalau ditanya apa, jawabannya apa masih ingat kan? Coba ingat kan Mbak Aziz? Yakin. Coba jawabannya apa itu Mbak? Coba. Aku dulu. Kalau ditanya kajian cuma Ramadan 2022, The generation for the future. nah, itu kurang-kurang ada. Dibantu lagi kan, dibantu sama Ini kayaknya nggak puasa, jadi mokel ya kayaknya di siang. aku puasa dong. Bener enggak? Puasa dong. Yakin tuh, tadi katanya, ayo mokel sih. Oke, langsung aja. 1, 2, 3. Kajian Ramadan 2022. New Generation for Better Future. Nah. Saya
Abdullah Harsono dan rekan saya, Wahyu Satrio, selaku Master of Ceremony pada sore hari ini, pamit undur diri. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ustadz Raharja Mitra dan hadirin semua, serta Bapak Sidi Setiawan yang sudah mengikuti acara ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.